Sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Freddy Melton Telombanua SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 5 Manrehe, Kabupaten Nias Barat. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Ninin Ernia Gule. Ibu Nini ini adalah seorang guru matematika pada UPTD SMP Negeri 5 Manrehe. Selamat pagi Ibu Nini. Selamat pagi Pak. Apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan baik. Baik Bu Nini, sebelum saya nanti melakukan proses supervisi kelas untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, maka terlebih dahulu kita mengadakan percakapan pra-observasi dulu Bu ya. Baik Pak. Nah, adapun tujuan diadakannya observasi adalah untuk mengetahui ataupun untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, hari ini kita mengadakan namanya percakapan pra-observasi. Percakapan ini dilakukan sebagai persiapan awal bagi Ibu untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar Ibu bisa lebih siap sehingga Ibu dapat menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna bagi peserta didik kita, Bu. Baik Pak, siap. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Nini. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Nah, sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, pada pembelajaran yang saya laksanakan ini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Pak. Yang pertama itu adalah peserta didik itu dapat mengidentifikasi aturan pada pola bilangan genap, kemudian pola bilangan ganjil, kemudian pola bilangan persegi, dan pola bilangan persegi panjang Pak. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah peserta didik itu dapat menentukan suku ke-n daripada pola bilangan tersebut Pak. Nah, baik Bu Nini, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi. Begitu Bu ya? Benar Pak. Nah, bagaimana dengan kembangan ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu dilakukan Pak? Nah, untuk pengembangannya itu ada dua Pak, yaitu aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk aspek pengetahuan itu peserta didik nanti dapat mengidentifikasi aturan pada pola bilangan genap, kemudian pola bilangan ganjil, kemudian pola bilangan persegi dan juga pola bilangan persegi panjang. Sedangkan untuk aspek keterampilan itu peserta didik dapat menentukan pola suku ke-n daripada bilangan tersebut Pak, begitu. Baik, jadi ada dua area yang ingin Ibu capai ya, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, begitu Bu ya? Iya Pak. Nah, saya juga ingin tahu nih Bu, tentang bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas. Misalnya ini mengenai media pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas. Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional berdasarkan profil belajar peserta didik. Kemudian saya membagi kelompok sesuai dengan peserta didik, dan untuk model pembelajarannya saya itu menggunakan problem basic learning atau pembelajaran berbasis masalah Pak. Dan sedangkan untuk metode pembelajarannya itu saya menggunakan metode diskusi kelompok dan penugasan Pak. Oke, baik Bu Nini. Jadi tadi rencana pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas itu adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kemampuan sosial emosional, gitu Bu ya. Nah, Ibu ingin menggunakan metode pembelajaran yang berbasis masalah atau problem basic learning dengan model pembelajaran yang menggunakan diskusi kelompok ataupun penugasan, begitu Bu ya? Iya Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas? Nah, untuk media pembelajarannya saya itu menggunakan media yang berbeda Pak.
Oke. Saya menggunakan berbagai teks bacaan tentang pola bilangan, kemudian gambar-gambar juga, video pembelajaran, kemudian menggunakan benda-benda yang dapat digunakan langsung oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian ada LKP dan tentunya menggunakan laptop dan juga proyektor, Pak. Nah, baik Ibu Nini, jadi tadi Ibu akan menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang saya tangkap tadi itu sesuai dengan minat siswa Bu ya. Ada yang merupakan gambar-gambar, ada yang bahan bacaan ataupun peralatan-peralatan yang bisa digunakan secara langsung oleh murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Benar. Nah, baik Bu Nini, kira-kira kapan nih Ibu bisa melakukan pembelajaran tersebut? Maksud saya harinya kapan, di kelas yang mana, atau saat jam pelajaran keberapa? Nah, jadi untuk pelaksanaannya sendiri itu Pak, itu sesuai dengan jadwal, di mana pada hari Sabtu pada les pertama sampai les ketiga di kelas 8B, Pak. Jadi baik Bu, nanti pada hari Sabtu depan saya akan datang pada jam pertama di kelas 8B untuk melakukan observasi di dalam kelas. Jadi nanti saya akan melihat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan tentunya saya akan mencatat hal-hal yang terjadi saat kegiatan pembelajaran Bu ya. Baik, Pak. Nah, dan nanti setelah selesai kegiatan observasi Bu, di dalam kelas kita akan melakukan kegiatan lagi yang dinamakan dengan percakapan pasca observasi. Jadi pada kegiatan percakapan pasca observasi nanti kita sekaligus didampingi oleh Ibu Rismaniati Lahagu sebagai pengajar praktik saya Bu ya. Baik, Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita hari ini? Nah, baik Pak. Yang pertama itu saya merasa senang sekali bisa bercakap-cakap dengan rekan guru sesama matematika. Iya. Tentu hal ini sangat menambah motivasi saya untuk mempersiapkan dan juga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita nanti. Dan saya termotivasi juga untuk sesegera mungkin mempersiapkan media-media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Dan saya berharap dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin Bu Nini, terima kasih buat waktunya. Ibu sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di dalam kelas pada hari Sabtu depan ya Bu. Baik Pak. Jadi demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga pada percakapan pasca observasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu Nini. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai. Halo, halo. Baik. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya yang kita lakukan apa? Kita beribadah dulu ya kan? Iya. Jadi siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Ya, silakan Julfi. Selamat pagi teman-teman. Pagi teman. Mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Julfi sudah membawakan kita ke dalam doa. Dan selanjutnya Ibu mengingatkan bagaimana kepada kita semua, Ibu mau menanyakan bagaimana perasaan siswa-siswi kami pada hari ini. Apakah ada masalah-masalah sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita?
Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Saya Bu. Oh ya, silakan Iren. Pada hari ini saya sangat senang dan semangat karena pada hari ini bisa belajar matematika, apalagi tentang belajar tentang pola bilangan. Demikian. Oke, terima kasih. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan materi kita, supaya pembelajaran kita tidak kaku, kita speaking dulu ya. Bisa? Bisa. Saya undang semuanya untuk berdiri. Masih ingat speaking kita? Masih. Speaking kita seperti ini ya. Buka tutup, buka tutup. Ingat? Ingat. Dimulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang nengok. Buka tutup, tangan di bahu nengok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil menangis, hihi. Digulung-gulung, sambil teriak, ha. Digulung-gulung, menjadi patung. Oke, siapa menjadi patung? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi silakan duduk. Saking semangatnya Ibu hampir lupa menanyakan tentang kehadiran kita. Ya. Jadi apakah ada di sini yang belum hadir? Iya. Semuanya hadir kan? Hadir. Terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya materi kita untuk pada saat ini mengenai pola bilangan, yaitu pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan persegi, dan juga pola bilangan persegi panjang. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran kita mengenai pola bilangan itu adalah peserta didik itu dapat menjelaskan satu konfigurasi yang terkait dengan pola bilangan, dan peserta didik juga dapat menentukan suku ke N daripada pola bilangan persegi, pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, dan juga pola bilangan persegi panjang. Selanjutnya juga peserta didik itu atau anak-anak kami di sini dapat mengetahui rumus-rumus dari pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan persegi, dan juga pola bilangan persegi panjang. Nah, jadi metode yang kita gunakan dalam materi pola bilangan ini adalah metode problem basic learning atau PBL. Dan untuk metodenya kita gunakan metode diskusi kelompok. Nanti Ibu akan menyuruh anak-anak kami untuk membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah sebelumnya. Nah, baik, karena kelompoknya sudah terbentuk, di mana ada kelompok visual, di mana nanti kelompok visual ini akan melakukan literasi melalui buku-buku paket yang Ibu akan bagikan, dan juga bisa melalui bacaan dari link yang sudah dibagikan di grup. Dan kemudian ada nanti grup auditori di mana mereka nanti akan menyelesaikan permasalahan melalui video-video yang ditonton melalui YouTube, dan Ibu juga sudah membagikannya di dalam grup. Kemudian ada nanti kelompok kinestik, di mana nanti kelompok kinestik akan mempraktekkan langsung bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam mencari suku ke N daripada pola bilangan persegi, baik itu genap, ganjil, dan juga persegi panjang. Nah, jadi di sini akan Ibu bagikan buku paket untuk kelompok visual dulu.
melalui, kalau dia kelompok visual, melalui buku paket dan juga link yang sudah dibagikan di grup, dan juga kelompok auditory bisa melihat atau menonton video melalui YouTube, dan kelompok kinestetik bisa langsung mempraktekkan melalui benda-benda yang sudah kita siapkan ini. Nah, jadi selanjutnya nanti Ibu juga sudah membagikan LKPD, jadi diharapkan nanti untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Jadi diskusinya boleh dimulai dari sekarang. Jadi kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Kedua, pola bilangan persegi panjang. Teman-teman, yuk kita perhatikan pola bilangan berikut ini. 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. 2 adalah 2 hasil dari 1, 11 adalah 2, 6 hasil dari 2 kali 3, 12 adalah 3, 12 hasil dari 3 kali 4, 20 adalah 5.
menurut kelompok kami yang menjadi rumus dari pola bilangan genap yaitu 2 kali N. Sedangkan yang menjadi rumus dari pola bilangan ganjil yaitu 2 kali N dalam kurung N kurang 1. Dan yang menjadi rumus pola bilangan persegi yaitu N kali N, dan yang menjadi pola bilangan persegi panjang yaitu N dalam kurung N tambah 1. Yang menjadi materi kami pada saat hari ini yaitu rumus dari suku ke N. Rumus dari pola bilangan genap yaitu 2 kali N, pola bilangan ganjil 2 kali N dikurang 1, pola bilangan persegi N kali N, dan pola bilangan persegi panjang yaitu N dalam kurung N tambah 1. Langsung saja yang menjadi hasil diskusi dari kelompok 3 yaitu tentang pola bilangan genap. Pada pola bilangan genap yang menjadi rumusnya yaitu 2 kali N. Contohnya misalkan pola bilangan ketiga. Pola bilangan ketiga yaitu 2 kali 3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Itu termasuk contoh dari bilangan genap. Yang kedua, bilangan ganjil. Rumus dari pola bilangan ganjil yaitu 2N, 2 kali dalam kurung N kurang 1. Misalkan pada pola ketiga 2 kali 3 kurang 1. 3 dikurang 1 itu yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Yang ketiga, pada bilangan persegi. Rumus dari pada bilangan persegi yaitu N kali N. Kami ambil contoh dari pola bilangan keempat. 4 dikali 4 sama dengan 16. Yang keempat, pada bilangan persegi panjang. Rumusnya yaitu N dalam kurung N tambah 1. Kami ambil contoh misalkan pada pola keempat yaitu 4 dalam kurung 4 tambah 1 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Demikianlah hasil kelompok kami. Atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu pembimbing, kami ucapkan terima kasih ya Allah. Kita berikan tepuk tangan. Nah, jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil mengenai materi pola bilangan kita pada hari ini, di mana kita itu dapat mengetahui apa dari rumus pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, kemudian pola bilangan persegi dan juga pola bilangan persegi panjang. Nah, jadi Ibu mau bertanya, yang menjadi kesimpulan mata pelajaran kita pada hari ini, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ibu. Oh iya, silakan Reva. Yang menjadi kesimpulan yaitu pada rumus suku ke N pola bilangan genap yang digunakan dengan cara mencari rumus yaitu 2 kali N. Sedangkan pada rumus suku ke N pada pola bilangan ganjil digunakan rumus 2 kali N kurang 1. Sedangkan pada rumus suku ke N pola bilangan persegi digunakan rumus N kali N. Dan rumus suku ke N pola bilangan persegi panjang itu N atau N ditambah 1. Baik, terima kasih kepada si Gregvan yang telah memberikan kesimpulan mengenai mata pelajaran kita pada hari ini. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini anak-anak kami semua dapat mengerti dan memahami dan dapat menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin itu saja materi kita mengenai pola bilangan pada hari ini, dan selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai barisan dan derek ya untuk materi kita selanjutnya. Dan atas perhatian anak-anak kami semuanya, Ibu ucapkan terima kasih, dan seterusnya kita tutup dengan doa yang dibawakan oleh si Iye. Dipersilakan.
Terima kasih dan selanjutnya sampai jumpa di pertemuan kita untuk berikutnya. Selamat pagi. Sejahtera untuk kita semua. Saya, Freddy Melton Telombanua, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nias Barat dari UPTD SMP Negeri 5 Mantura. Pagi hari ini saya ditemani oleh Ibu Nining Ernia Gule SPD sebagai guru yang saya observasi, dan pada kesempatan ini saya juga didampingi oleh Ibu pendamping pengajar praktik, Ibu Lahadu. Nah, pada kegiatan pagi hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi terkait dengan kegiatan observasi yang telah kita lakukan di dalam kelas ini ya. Nah, pada kegiatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal kepada Ibu ini terkait dengan kegiatan supervisi ataupun observasi yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Nah, baik Ibu Nini, yang pertama yang saya tanyakan, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Nini setelah kegiatan observasi di kelas kita lakukan? Baik Pak, sejauh ini dulu setelah saya melakukan observasi dalam kelas berjalan dengan baik dan lancar. Tapi mungkin karena hambar bagi saya, jadi saya merasa sedikit agak tegang dari Pak. Baik Bu. Nah, kira-kira bisa tidak Ibu ceritakan kembali mengenai area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Selanjutnya tentang langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran di dalam kelas. Baik, untuk tahapan-tahapannya sendiri Pak, untuk persiapan yang perlu saya siapkan sebelum observasi, tentunya saya akan mempersiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian untuk area pengembangannya Pak, itu pengetahuan dan juga keterampilan, dan untuk pengetahuan di mana siswa-siswi kita itu mengetahui rumus suku pola bilangan, baik itu pola bilangan genap, ganjil, persegi dan juga persegi panjang. Dan kalau untuk area pengembangannya sendiri itu Pak, siswa kita itu mampu menentukan suku ke N ataupun suku berikutnya dari suatu pola bilangan, baik itu pola bilangan genap, ganjil, persegi dan juga persegi panjang. Oke Bu, baik Bu. Nah, menurut Ibu Nini sejauh mana area pengembangan ini sudah berhasil atau belum pada saat kegiatan kita kemarin? Ya, baik Pak. Sejauh ini berjalan dengan lancar, tapi memang ada sedikit kendala. Jadi menurut Ibu Nini, apa kendala-kendala ataupun hambatan-hambatan yang Ibu alami selama kegiatan pembelajaran di kelas pada saat observasi? Ya, kalau hambatan ataupun kendala-kendalanya itu mungkin sama seperti guru yang lain ya Pak, di mana masih ada peserta didik kita itu kurang ikut terlibat ya dalam kegiatan proses belajar tersebut, atau dengan kata lain peserta didik kita itu kurang aktif. Oke, jadi kira-kira Ibu punya rencana tidak untuk mengatasi masalah-masalah yang Ibu hadapi tadi? Tentunya saya akan memperbarui mungkin Pak pembelajarannya. Mungkin hal ini bisa terjadi karena pembagian kelompok belajar terlalu banyak, ataupun pada pembagian kelompok tersebut tidak sesuai dengan gaya belajar siswa, di mana gaya belajar siswa kita kan ada yang berbeda-beda, ada gaya yang belajar visual, auditori, dan kinestetik. Jadi mungkin ke depan saya akan mencoba bertanya kepada siswa tersebut mana gaya belajar yang cocok, sehingga nanti proses belajar mengajar bisa sesuai dengan minat siswa tersebut begitu. Oke Bu. Nah, jadi tadi Bu menyampaikan bahwa untuk rencana selanjutnya Ibu akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar, itu visual, auditori, dan kinestetik ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Nah, untuk jadwal yang tepatnya Pak masih belum saya jadwalkan, tapi saya akan melakukannya secepatnya. Oke Bu. Nah, jadi Bu Nini, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan rencana-rencana yang sudah Ibu susun tadi dapat segera terrealisasi, dapat dilaksanakan di dalam kelas, sehingga kegiatan pembelajaran kita berubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi.
Nah, pada kesempatan ini juga saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk menyampaikan tanggapan-tanggapan tentang proses kegiatan coaching ataupun percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Dipersilakan. Baik Pak CGP, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya sudah melihat langsung bagaimana kegiatan pasca observasi yang Bapak lakukan kepada rekan siswa. Ya. Dari awal sampai terakhir sangat bagus, sangat baik sekali. Yang mana Bapak sudah menggunakan alur cerita. Bapak ingin mengetahui dan memberikan pertanyaan apa masalah-masalah yang timbul ketika observasi di kelas, dan ibu ini sudah terbuka, ya, terbuka memberitahukan, dan Bapak tidak langsung memberikan solusi, tapi membuat ibu ini berpikir untuk mendapatkan solusi. Saya rasa ini Pak udah bagus sekali. Apa yang perlu dibenahi ke depan untuk area-area pengembangan diri, silakan diteruskan. Itu saja, terima kasih. Nah, baik, terima kasih Bu atas tanggapan yang sudah Ibu sampaikan umpan balik dari kegiatan percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini, dan kegiatan supervisi akademik bagi dari percakapan berawasi, kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi pada hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran kita ke depan dapat berjalan menjadi lebih baik lagi dan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi demikian percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik, dan salam dan bahagia. Oke.